Yang kedua, yakni hasrat politik Erik untuk kandidasi Pilpres 2024. Para penggemar sepak bola tanah air tentu tidak ingin jabatan ketum PSSI lagi-lagi hanya dipakai untuk kepentingan politik. Panggung menuju Pilpres 2024. Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editors. Magnet sepak bola di Republik ini tak pernah luntur, meskipun tak pernah ada prestasi mentereng yang dicatatkan tim nasional sepak bola dalam 3 dekade terakhir. Di tingkat Asia Tenggara, Indonesia terakhir mampu meraih medali emas cabang olahraga sepak bola SEA Games tahun 1991. Lebih memilukan lagi di ajang Piala AFF, Garuda tidak sekalipun menjadi juara. Negara dengan penduduk terbanyak di Asia Tenggara ini tak pernah mampu menjadi raja dalam 27 tahun sejarah penyelenggaraan AFF. Sepak bola Indonesia hanya riuh dengan segudang persoalan dan tragedi yang memilukan. Ironis memang, meskipun timnas Garuda sering terkapar di turnamen-turnamen internasional dan juga regional, sepak bola tetap menjadi olahraga paling digandrungi di negeri ini. Dalam survei yang dilakukan oleh Nielsen pada periode 2019 hingga 2021, lalu dilanjutkan melalui survei serupa pada Januari hingga April 2022, minat publik Indonesia akan tontonan sepak bola mencapai 69%. Terutama ketika menyaksikan timnas Indonesia berlaga. Artinya jika dikonversi pada jumlah penduduk, penonton sepak bola ditaksir mencapai 188,7 juta orang. Begitupun dengan rating. Tayangan sepak bola menempati rating tertinggi urutan pertama berdasarkan data Nielsen per 1 hingga 30 Juni 2022. Dan puncaknya lagi-lagi ketika timnas Indonesia berlaga. Inilah magnet sesungguhnya. Sepak bola hanya sekedar dianggap komoditi dan ajang mencari panggung bagi sebagian orang. Sepak bola terus dikapitalisasi, baik dari sisi bisnis maupun kepentingan lainnya, termasuk kerap dimanfaatkan oleh para pendompleng sebagai alat untuk mencapai tujuan politik di negeri ini. Dampaknya, sepak bola tidak pernah tuntas dibenahi. Timnas senior walaupun diperkuat pemain terbaik dari masing-masing klub, tambah pemain naturalisasi, masih saja kering prestasi. Begitupun pembinaan usia dini, seakan jalan di tempat. Belum lagi urusan mafia sepak bola yang sempat menjerat sejumlah petinggi Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia. Urusan kompetisi juga masih amburadul, terutama usai tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang supporter. Praktis hanya Liga 1 yang berjalan. Itu pun tanpa mekanisme degradasi dan promosi karena mandeknya Liga 2. Namun kini sepak bola Indonesia diharapkan mampu memasuki fase transformasi usai Kongres luar biasa PSSI yang menempatkan menteri tidak hanya 1 tapi 2 ditampuk supremasi organisasi sepak bola seluruh Indonesia. Belum pernah ada 2 orang menteri di 1 induk organisasi.
yakni Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Umum dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Erick menang telak dalam Kongres luar biasa PSSI dengan mengantongi 64 dukungan dari total 86 hak suara. Pesaingnya Lanyala Mataliti yang kini menjabat Ketua DPD hanya dikasih 22 suara. Jika Erick mulus, berbeda dengan Zainuddin Amali yang harus menjalani 2 kali pemilihan. Zainuddin awalnya terpilih, lalu batal karena pemilihan harus diulang akibat banyaknya suara hilang. Kemudian Zainuddin kalah. Namun ia tetap jadi Waketum PSSI karena saingannya Yunus Nusi justru mengundurkan diri. Saya bicara bahwa perlu nyali memperbaiki sepak bola Indonesia. Tidak perlu teori-teori. Hari ini kita sudah tidak bicara nyali lagi. Tapi kita bicara bagaimana nyali membuktikan memang kita berprestasi. Kita coba bikin transformasi sepak bola Indonesia yang benar-benar punya fondasi, bukan hanya mimpi. Kembali ke Erick, profilnya memang cukup mentereng. Selain muda, kaya raya, ia juga berpengalaman menjadi presiden sejumlah klub sepak bola bergengsi di dunia. Di dalam negeri, ia telah terlibat menangani sejumlah klub sepak bola. Wajar jika publik berharap ada darah segar untuk membenahi karut-marut dunia sepak bola di Indonesia. Bahkan upaya transformasi yang digagas oleh Erick tercermin dalam 5 janjinya usai ditetapkan sebagai Ketua Umum PSSI. Ini 5 janji Erick yang dikutip oleh mediaindonesia.com. Pertama, melanjutkan Liga 2 dan Liga 3. Yang kedua, membawa sepak bola Indonesia mendunia. Dan yang ketiga, kompetisi khususnya Liga 1 akan memakai fasilitas VAR. Yang keempat, meningkatkan kualitas wasit. Dan terakhir, yakni membangun pusat latihan bagi timnas Indonesia. 5 janji yang jika benar-benar dijalankan oleh Erick tidak hanya akan mengakhiri pacaklik gelar timnas Indonesia, namun juga akan membangun peradaban sepak bola modern di tanah air. Membangun sepak bola yang bermartabat dan menjadi industri besar yang berkontribusi bagi perekonomian nasional. Namun, Erick saat ini tidak hanya mendedikasikan dirinya terhadap sepak bola tanah air, karena ia juga memegang jabatan menteri di pemerintahan. Kondisi serupa yang juga dilakukan oleh Zainuddin Amali. Rangkap jabatan inilah yang sedikit membuat sanksi para pecinta sepak bola tanah air terhadap totalitas Erick untuk perbaikan dunia sepak bola. Artinya dengan rangkap jabatan, fokus Erick tidak akan 100% untuk sepak bola. Begitu juga dengan Amali. Bisa jadi 50%, 50% atau 70-30%, atau bahkan jika ada kesibukan lain misalkan soal kandidasi menuju Pilpres 2024, tentu fokusnya akan terbagi lebih banyak lagi. Begitu juga soal konflik kepentingan. Kementerian BUMN membawahi ratusan badan usaha
milik negara yang bertugas untuk mencetak laba bagi negara. Sejumlah perusahaan juga berpotensi atau bahkan sudah ada yang bermitra dengan PSSI. Seperti Bank Rakyat Indonesia yang merupakan sponsor utama penyelenggaraan Liga 1. Boleh jadi ke depan sejumlah BUMN akan potensial juga untuk dimobilisasi, mendukung PSSI entah dalam bentuk sponsorship atau model kemitraan yang lain dalam bingkai potensi konflik kepentingan lainnya. Yang kedua, yakni hasrat politik Erik untuk kandidasi Pilpres 2024. Para penggemar sepak bola tanah air tentu tidak ingin jabatan ketum PSSI lagi-lagi hanya dipakai untuk kepentingan politik. Panggung menuju Pilpres 2024. Tidak berbeda dengan situasi Amali yang mestinya mengayomi semua cabang olahraga. Namun kini ia masuk dalam kepengurusan federasi satu cabang olahraga, yakni sepak bola. Tentu ini baik bagi pecinta sepak bola, tapi bagaimana dengan seluruh masyarakat Indonesia yang ingin seluruh cabang olahraga maju? Jangan sampai Amali hanya menganak emaskan sepak bola, namun menomor sekiankan cabang olahraga lainnya. Cukup kiranya Edi Rahmayadi menjadi gambaran bagaimana jabatan tertinggi di Federasi Sepak Bola Nasional dipakai untuk menjadi batu loncatan berkontestasi di panggung politik. Edi juga sempat rangkap jabatan selama 4,5 bulan sebelum akhirnya mundur dari posisi Ketua Umum PSSI, yakni pada Kongres PSSI yang digelar di Bali pada 20 Januari 2019 lalu. Edi mundur karena menyadari telah gagal menjalankan tugas sebagai puncuk pimpinan di Federasi Sepak Bola Tanah Air. Saya kutip pernyataan Edi. Ada persoalan yang begitu fenomenal, dari supporter, pemain sampai terjadi korban. Ada menyalahi hukum pengaturan skor dan sebagainya. Saya tidak tahu. 32 tahun saya jalani organisasi. Namun PSSI yang paling berat, ujar Edi seperti dikutip mediaindonesia.com. Kisah Edi Rahmayadi tentu jangan lagi terulang di periode kepemimpinan Erick Thohir kali ini. Dengan janji menterengnya, penggemar sepak bola tanah air tentu sangat berharap Erick mampu mewujudkan seluruh janji-janjinya. Tidak salah jika misalkan harapan agar Erick mampu fokus 100% dan mendedikasikan diri untuk sepak bola tanah air. Kalau dia memang diharapkan 100% di sepak bola, bagaimana dengan tugas sebagai menterinya? Apakah Erick harus memilih antara sepak bola dan menteri? Skeptisme ini bukanlah bentuk pesimisme terhadap kepemimpinan Erick, termasuk Zainuddin Amali di dalamnya. Namun sebagai pengingat agar sepak bola Indonesia tidak kembali terpuruk dan kali ini bisa benar-benar bangkit. Para pecinta sepak bola tanah air akan menunggu pembuktian dari Erick. Apakah mampu membawa sepak bola Indonesia meraih prestasi mentereng atau hanya sekedar ikut-ikutan menjadi pendompleng demi kepentingan politik menuju 2024.